Flamingo adalah spesies burung berkaki panjang yang hidup berkelompok. Mereka berasal dari genus Phoenicopterus dan famili Phoenicopteridae. Burung ini ditemukan di belahan bumi barat dan timur, tetapi lebih banyak terdapat di belahan bumi timur. Habitat burung ini terdiri dari danau dangkal yang besar, laguna, hutan bakau, dan pulau-pulau berpasir. Burung flamingo adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan berbagai suara dan gerakan tubuh. Mereka juga dikenal sebagai burung yang sangat setia dan monogami. Flamingo menyaring air untuk mendapatkan udang. Paruh mereka yang berbentuk sedemikian rupa beradaptasi untuk menyaring air dan lumpur. Flamingo juga menggunakan kaki berjaring mereka yang juga digunakan untuk mengaduk lumpur demi mencari makan. Burung flamingo berkembang biak di daerah pantai dan danau yang dangkal. Mereka membuat sarang dari lumpur dan pasir, dan betina biasanya bertelur 1 atau 2 telur. Kedua orang tua bergantian mengerami telur dan merawat anak-anak mereka. Burung flamingo adalah salah satu burung yang paling unik dan menarik di dunia. Dengan bulu merah muda yang cantik dan perilaku sosial yang kompleks, mereka menjadi salah satu ikon yang paling populer. Ular sanca atau piton adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai famili Pitonidae. Sanca tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis seperti Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies sanca yaitu sanca kembang atau Malaeopiton reticulatus merupakan ular terpanjang di dunia. Sebagian besar spesies sanca adalah predator penyergap yang dimana tidak seperti ular lainnya. Dalam teknik berburu, sanca menggunakan teknik menyamarkan diri atau berkamuflase menunggu mangsanya datang. Dan ketika ada mangsa yang lewat di hadapannya, ular ini langsung menyergap mangsanya dengan gigi runcing seperti kail pancing yang bisa mengunci gigitannya. Kemudian melilit mangsanya hingga kehabisan napas. Lilitan ini juga bertujuan untuk mematahkan tulang dan menghancurkannya agar lebih mudah saat dimakan. Semua mangsanya ditelan secara utuh dan mungkin butuh beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu untuk dicerna sepenuhnya. Beberapa spesies sanca besar Asia diketahui mampu menjatuhkan rusa dewasa, dan sanca batu Afrika diketahui mampu memakan kijang atau antelope. Sanca adalah ular ovipar atau dengan kata lain berkembang biak dengan bertelur. Hal ini yang membedakan dari famili Boidae, ular boa termasuk anaconda yang sebagian besar berkembang biak dengan seperti melahirkan atau ovovivipar. Namun yang sebenarnya terjadi, telur dibiarkan di dalam perut sampai menetas, dan setelah menetas barulah anak ular keluar dari bagian kloakanya. Hal ini yang menyebabkan ular boa berkembang biak seperti melahirkan. Dan sanca betina tidak makan selama masa pengeraman telurnya, namun pada saat-saat tertentu sanca betina meninggalkan telur-telurnya untuk berjemur demi meningkatkan suhu tubuhnya dan juga menyerap sinar UV dari matahari yang dapat mengoptimalkan dalam mengerami telurnya hingga menetas.
Beruang madu Helartos malayanus termasuk famili Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan. Beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain. Beruang madu memiliki penciuman yang sangat tajam dan memiliki kuku yang panjang di keempat lengannya yang digunakan untuk mempermudah mencari makanan. Beruang jenis ini memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat dipanjangkan sesuai dengan kondisi alam untuk mengambil madu dari sarang lebah di pepohonan. Selain itu, lidahnya yang panjang dapat melebihi 25 cm itu juga digunakan untuk menangkap serangga kecil di batang pohon. Beruang madu hidup di hutan-hutan primer, sekunder, dan sering juga di lahan-lahan pertanian. Mereka biasanya berada di pohon pada ketinggian 2 hingga 7 meter dari tanah. Habitat beruang madu terdapat di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Penyebarannya terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Indochina, Cina Selatan, Burma, serta semenanjung Malaya. Oleh karena itulah beruang jenis ini tidak memerlukan masa hibernasi seperti beruang lainnya yang tinggal di wilayah 4 musim. Beruang madu adalah binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis. Mereka juga memakan serangga madu, burung, dan binatang kecil lainnya. Beruang madu juga sangat berperan dalam meregenerasi hutan sebagai penyebar biji buah-buahan dan terkenal sebagai pemanjat pohon yang ulung. Sifatnya pemalu, hidup penyendiri, aktif di siang hari dengan kebutuhan wilayah jelajah yang luas. Dalam satu hari, seekor beruang madu berjalan rata-rata hingga 8 km untuk mencari makanannya. Perilaku beruang madu yakni menggali dan membongkar pohon mati juga bermanfaat untuk mempercepat proses penguraian dan daur ulang yang sangat penting bagi hutan hujan tropis. Hyena adalah kelompok mamalia karnivora Peliformia dalam famili Hyaenidae. Di dalamnya hanya terdapat 4 spesies yang masih ada, masing-masing dalam genusnya sendiri. Hewan ini adalah famili terkecil kelima dalam ordo Carnivora dan salah satu famili terkecil dalam kelas mamalia. Meskipun keanekaragamannya rendah, hyena adalah komponen unik dan penting di sebagian besar ekosistem Afrika. Hyena keberadaannya cukup menonjol dalam cerita rakyat dan mitologi budaya manusia yang hidup berdampingan dengan mereka. Hyena umumnya dipandang menakutkan dan patut dihina. Dalam beberapa budaya, hyena dianggap mempengaruhi roh orang. Dan beberapa suku di Afrika mengasosiasikannya dengan ilmu sihir. Suku tersebut menggunakan bagian tubuh hyena untuk pengobatan tradisional. Hyena memiliki skandal yang relatif pendek dan cukup besar serta bertubuh seperti serigala, tetapi memiliki bagian belakang yang lebih rendah, gumba yang tinggi, dan punggung mereka terlihat miring ke bawah menuju pantat. Kaki depannya tinggi, sedangkan kaki belakangnya sangat pendek dan lehernya tebal dan pendek. Tengkorak mereka mirip dengan kanid besar, namun jauh lebih besar dan lebih berat. Dengan bagian wajah lebih pendek, hyena adalah digitigrada dengan kaki depan dan belakang masing-masing memiliki 4 jari dan memiliki bantalan kaki yang menonjol. Dan seperti hewan kanid, yaitu kerabat dekatnya hyena, hyena memiliki cakar yang pendek, tumpul, dan tidak bisa ditarik. Sebagian besar spesies memiliki surai yang lebat dengan rambut panjang yang menjalar dari gumba atau dari kepala. Hyena mempunyai sepasang tulang rusuk lebih banyak daripada kanid dan juga memiliki lidah yang sangat kasar seperti lidah Hyena dan Viperid. Hyena jantan di sebagian besar spesies hyena berukuran lebih besar daripada betina, namun hyena betina lah yang mendominasi jantan. Selain itu, hyena tidak seperti hewan karnivora lainnya, yang dimana alat kelamin luar dubuk betina sangat mirip dengan alat kelamin jantan. Walaupun terlihat seperti kelamin jantan, faktanya itu adalah klitoris yang memanjang, dan hal itulah yang dapat membedakan antara hyena, serigala, anjing liar, dan karnivora lainnya.
Hyena sering merawat dirinya sendiri seperti Paili dan Pepperid, dan cara mereka menjilati alat kelaminnya sangat mirip dengan kucing. Mereka buang air besar dengan cara yang sama seperti karnivora lainnya, meskipun mereka tidak pernah mengangkat kaki seperti yang dilakukan anjing saat buang air kecil. Karena buang air kecil tidak memiliki fungsi teritorial lagi bagi hyena, sebaliknya hyena menandai wilayah mereka menggunakan kelenjar anal mereka, suatu sifat yang juga ditemukan pada Piperi dan Mustelid. Perkawinan antar hyena melibatkan sejumlah senggama pendek dengan interval singkat, tidak seperti kanid yang umumnya melakukan satu senggama berlarut-larut. Gigi dan taring hyena mencerminkan fakta bahwa hyena mematahkan tulang dengan gigi interior dan gigi geraham depan mereka, sehingga hyena belang dan tutul tercatat dapat membunuh anjing dengan satu gigitan di lehernya tanpa merusak permukaan kulit yang cukup signifikan. Quokka atau Cetonyx Brachyurus adalah salah satu anggota genus Cetonyx, yakni seekor makropoda kecil yang berukuran sama seperti seekor kucing peliharaan. Sama seperti hewan-hewan makropoda yang lain, seperti kanguru dan walabi, quokka juga memakan tumbuhan dan umumnya merupakan hewan nokturnal. Kecil dan lucu merupakan dua kata yang tepat untuk menggambarkan quokka. Tidak hanya itu, hewan yang banyak ditemukan di Australia Barat ini mendapatkan gelar sebagai hewan paling bahagia di dunia karena senyum di wajahnya. Karena terkenal dengan julukan itu, ia bak menjadi selebgram bintang media sosial karena banyak foto selfie dari kunjungan wisatawan. Popularitas quokka juga membantu meningkatkan pariwisata ke pulau tersebut sehingga bisa mengembangkan pusat konservasi hewan. Quokka adalah salah satu mamalia Australia pertama yang ditemukan oleh bangsa Eropa. Pada awalnya, seorang pelaut Belanda menulis bahwa ia melihat seekor kucing hutan di Pulau Rottnest pada tahun 1658, dan kemudian pada tahun 1696, Willem de Vlamingh yang merupakan seorang peneliti dari Belanda pada saat itu ia mengira quokka adalah seekor tikus raksasa, sehingga ia menamakan pulau tersebut sebagai sarang tikus atau bahasa Belandanya Ratnest. Namun setelah penelitian lebih lanjut dan menemukan sebuah fakta baru bahwa quokka bukanlah seekor tikus melainkan salah satu spesies endemik Australia, sehingga akhirnya nama pulau tersebut diubah dari Ratnest menjadi Rottnest. Namun setelah beberapa dekade kemudian dari pertama kali ditemukan keberadaannya, selain di Pulau Rottnest, quokka juga ditemukan di beberapa pulau kecil di lepas pantai Australia Barat, tepatnya di lepas pantai Perth serta Pulau Bart dekat Albany, dan sebuah koloni kecil juga terdapat di daratan Australia, tepatnya di kawasan suaka alam Two People Bay. Quokka adalah mamalia yang masih dalam satu keluarga dengan kanguru dan walabi. Karena itu, ia juga memiliki kantung berbulu halus, tempat untuk anak-anaknya berkembang. Quokka betina dapat melahirkan 2 kali dalam 1,5 tahun. Pada tahap awal setelah 1 bulan mengandung, sang induk akan melahirkan, dan setelah dilahirkan, anak quokka akan tinggal di kantung induknya selama 6 bulan. Dan ketika ia meninggalkan kantung, anak quokka akan bergantung pada ibunya untuk menyusu selama 2 bulan sebelum benar-benar disapih. Dan jika sudah berumur 1,5 tahun, quokka sudah cukup dewasa untuk memasuki tahap reproduksi atau perkawinan. Namun sayangnya, kini quokka masuk ke dalam daftar spesies rentan dan terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species. Populasi hewan ini telah menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Alasan utamanya adalah karena ancaman dari predator alami quokka, yakni rubah. Tetapi karena hewan seukuran kucing kecil ini sebagian besar hidup di Pulau Rottnest dan Pulau Bart di Australia, mereka mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintahan setempat.